Terus kalau kita lihat aquascape ini kan bikin tenang ya pikiran kita nih Bang. Asik. Iya. Ya gua sendiri Bayang-bayang. iya relax gitu loh. Artinya lo gak harus macam-macam gitu, sederhana. Orang-orang pemula nih sebelum memulai aquascape, dia kan tergiur dengan air terjun tuh Bang. Nah, Bukan air terjun, Bro. apa tuh Pasir namanya? terjun. Pasir terjun. Iya. Pasir terjun. Oke, ketemu lagi di channel Akmaliansa. Kita hari ini mau ngebahas tentang hobi ya, hobi tentang aquascape. Aquascape itu isinya itu lebih pada tanaman dan batu. Kalau ikan menjadi faktor pendukung ya, pendukung ramainya di dalam tangki. Nah, jadi kalau kita menikmati aliran-aliran air di aquascape itu damai banget gitu. Nah, nanti kita lihat langsung ya di Jatinegara ya, tempatnya Bang Olis. Nah, Bang Olis ini apa namanya, penjual peralatan segala macam perlengkapan aquascape. Itu tentunya ada di Jatinegara gitu. Nah, kalau kita ngebahas tentang hobi aquascape, para aquascaper nih kalau ngelihat ya di organisasinya, kalau kita buka channel-channel YouTube-nya itu luar biasa gitu loh. Oke, jadi aliran air itu nikmat banget gitu loh. Sambil santai ya kita merenung gitu kan. Ini ngomong-ngomong air gue nggak bisa habis nih. Nah, jadi nanti kita sambil lihat-lihat ikan ya. Lihat-lihat ikan, terutama yang namanya aquascape itu fokus pada tanaman dan pupuk gitu, pupuk dasar. Ada juga yang namanya, yang paling dasar itu adalah rumah bakteri, bakteri starter. Mungkin Bang Olis nanti bisa jelasin lah panjang lebar ya. Yang jelas ikan pendukungnya di dalam aquascape itu adalah ikan alligator. Contohnya kayak moli, terus ikan sae, ikan cae gitu kan, terus koridoras, seperti itu. Wah, masih banyak lagi deh ikan-ikan alligator ya. Tapi kalau kata temen nih ya, jangan pernah melihara ikan sapu-sapu. Sapu-sapu kecilnya bagus, tapi kalau udah gede dia biasanya merusak tekstur atau desain struktur tanah dan tanaman yang udah kita susun. Biasanya agak agresif, apalagi kalau ikan moli ya, salah satu tipe alligator gitu kan. Nah, habis itu kalau adanya ikan agresif itu cenderung membuat ikan moli itu jadi nggak betah, bisa stres yang mengakibatkan kematian seperti itu. Nah, terus jangan lupa siput. Nah, siput atau keong gitu ya yang menempel di kaca. Nah, itu juga tuh gitu. Pokoknya nanti kita banyak tanya-tanya deh gitu. Ini sumpah nggak habis-habis, ku bingung kenapa ya. Oke, habis itu kita jalan nih ke Jatinegara ya. Gua haus guys, minum mulu. Ngoceh mulu maksudnya. Nih, kayak di sini kan banyak tanaman nih. Asik kali kalau taman ini kita jadikan aquascape ya, tapi nggak mungkin ya. Nanti kita kebayang aja deh ngelihat namanya desain aquascape-nya Bang Olis ya di tempat dagangannya di Jatinegara. Itu cakep banget gitu. Kayak kita tuh kalau ngeliat pemandangannya ya serasa lagi di hutan gitu. Ya memang desain aquascape ini cenderung mengadopsi fenomena alam gitu loh. Jadi gambaran-gambaran alam yang luas, atau berupa tebing, atau berupa hutan, suasana taman dan kebun, seperti itu. Nah, jadi situlah mantapnya ya. Nanti kita ke Jatinegara nih, ya. Langsung ke Jatinegara nanti. Itu kita banyak menemukan sesuatu yang mantep, yang enak. Tapi yang penting kalian jangan kemana-mana ya. Tetap standby di channel Akmaliansa. Oke, kita kembali lagi di channel Akmaliansa.official. Kali ini kita lagi di Jatinegara nih. Gue punya kawan sekaligus langganan nih. Dan dia bagi gue ini adalah orang yang
pakar ya menurut gua ya, karena gua seorang amatir gitu untuk hobi gua sendiri gitu. Nah, nggak usah banyak ngomong lagi ya, langsung aja kita ketemu sama orang ini, terus kita tanya-tanya ya. Kebetulan orangnya ada di samping gua, dan kebetulan ini kiosnya dia juga sih. Oke, langsung aja ketemu dengan Bang Olis nih. Nah, oke, Bang Olis. Bang, nih gue minta tips-tipsnya nih Bang nih. Kalau untuk aquascape ini, kira-kira apa yang bedain aquascape dengan akuarium gitu Bang? Gimana tuh Bang? Yang pertama gua ralat dulu, gua bukan pakar. Oh iya, oke. Serius, gua bukan pakar. Gua hobis, sama kayak awal-awal mereka juga yang baru-baru main. Posisi gua dagang di General Urip. Nah, sekarang juga gue masih posisi dagang nih. Nah, ini ada pertanyaan mungkin dari Bang Akmal, tips-tipsnya gimana untuk masalah aquascape itu. Sebenarnya lingkupnya banyak ya, bukan cuma aquascape. Di sini ada valudarium, ada aquaterrarium, ada lagi yang namanya itu riparium, banyak. Dan seni aquascape itu emang udah lama sih ya, udah dikenalin sama bangsa Belanda sebenarnya. Itu dari seni Dutch style. Nah, dikembangin lagi mungkin sama Takashi Amano dari Jepang. Takashi Amano dari Jepang itu untuk seni Iwagumi-nya, Sensui Iwagumi. Terusnya sama apa namanya tuh natural, seni naturalnya. Ini kan kayaknya lagi hits nih aquascape nih yang di era sekarang nih. Mungkin dari mulut ke mulut ya. Terus kalau kita lihat aquascape ini kan bikin tenang ya pikiran kita nih Bang. Asik. Iya. Ya gua sendiri. Layang-layang. Iya, relax gitu loh. Artinya lo nggak harus macam-macam gitu, sederhana. Nah, sekarang kalau untuk lo punya budget minim gitu, tapi lo pengen aquascape itu gimana tuh Bang? Intinya aquascape itu sebenarnya nggak nyusahin ya. Aquascape itu nggak nyusahin dan nggak ngeribetin dan nggak jebolin kantong. Intinya lu bisa mainin apa yang lu bisa mainin dulu, sisanya itu bisa nyusul, nggak harus gabruk semuanya. Oke Bang, yang tadi kan ini Bang, gue mau nanya lagi nih masalah CO2 yang lu maksud ini Bang. Ini kan CO2 kan bagus buat tanaman ya Bang ya? Iya. Nah terus kenapa nggak direkomendasiin gitu? Karena gue lihat di YouTube nih atau di tutorial nggak ada kayak gini. Kita bukan yang ngelawan pakem. Intinya kita gunain kayak gini buat kondisi-kondisi tertentu di mana tanaman kita numpuk dan emang membutuhkan CO2 tinggi, CO2 banyak, dan kita nggak mungkin main tabung di mari. Karena sempit, posisinya sempit juga di sini. Terusnya mungkin bisa banyak yang kita pakai untuk ini. Lagi pula juga kebutuhan buat dagang ya Bang ya? Iya, intinya tanaman ini keluar masuk terus. Iya. Silih berganti, keluar masuk, nggak standby lama banget di sini, nggak bisa. Palingan yang kebutuhan setting aja yang memang kita siapin buat kebutuhan setting aja. Terus Bang ada nggak lo rekomendasiin buat budget minim, terus tanaman apa aja sih yang bisa dibeli gitu? Nah, gitu Bang. Inti di awal ini sebenarnya untuk pemula ya. Iya, untuk pemula. Untuk pemula nih. Kebanyakan pemula itu ngelihat YouTube eksekusi. Iya. Nah, ya nggak, lihat YouTube settingan cakep kan, eksekusi langsung ke pasar ya kan, gabruk belanja ini itu nyampe rumah bingung. Apa yang mau dia kerjain ya. Dan ujung-ujungnya sampah. Benar. Nah, kita di sini bukan cuma sekedar dagang, kita di sini ada edukasi juga. Udah beberapa teman-teman kita yang memang awalnya pemula dan akhirnya sekarang udah mulai buka toko, buka kios sendiri. Nah, contohnya kayak teman kita di Duren Sawit, si Irfan, terusnya kayak teman kita ada Irfan juga sama di Manggarai aquaplan-nya. Kalau Irfan yang tadi di Duren Sawit itu atap akuatiknya. Gitu. Sekalian promosi aja, ngasih tahu teman-teman kita. Berarti dari hobi sampai menghasilkan duit gitu ya Bang ya? Intinya kita gini, nggak mau ada hobis baru aquascape itu ngerasain apa yang pernah kita rasain dulu. Kita ngerasain sampai gimana ya istilahnya ngeluarin duit habis-habisan tapi hasil nggak ada, dan ujung-ujungnya kita vakum gara-gara gini, nganggap aquascape itu wah
mainan mahal. Iya benar. Nah, tapi pas udah tahu mah ternyata murah sekali gitu kan. Murah sekali dengan budget mungkin ya 300 ribuan. Yang mahal itu mungkin di lampu atau akuarium atau mesinnya lah. Kalau untuk tanamannya sekarang untuk saat ini tuh murah meriah daripada ya 2008-2010-an lah. Oh gitu. Mungkin daripada ngerasain yang udah lama-lama itu. Terus kalau jenis-jenis ikannya apa aja sih bang ikannya? Untuk masalah ikannya mah apa ya, yang kita rekomendasiin itu dari jenis-jenis tetra. Warga tetra, ras bora, dua gurami. Nah untuk tipe-tipe cichlid ini mungkin ada settingan khusus. Nah itu bisa dicek gitu di Google, itu tema-tema ikan cichlid seperti apa, terus kayak manfish seperti apa temanya. Tapi itu harganya lumayan mahal tuh bang. Untuk apanya nih? Harga ikan-ikan yang lu rekomendasiin sendiri tuh bang? Masih terjangkau lah, kisaran ikan-ikan di sini masih terjangkau. Masih terjangkau, masih di bawah 100k lah kalau gue adain di sini. Masih ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 2.000. Untuk udang-udangan juga sama, keong-keongan juga ada. Keong-keongan buat bersihin kaca tuh ya? Iya, termasuk alligatornya ya, termasuk ada di sini Otosynplus alfinis juga ada. Terus nih bang, biasanya dia punya akuarium, terus dia mau pindah ke aquascape. Biasanya penggemar akuarium nih ada ikan sapu-sapu. Kira-kira ikan sapu-sapu bagus nggak sih buat aquascape sendiri bang? Oh udah nggak bisa recommended karena apa nih, ikan sapu-sapu satu merusak area yang kita tata. Yang kedua juga bisa merusak tanaman karena ketika dia nyedot alga yang ada di daun itu daun-daunnya kesedot, bisa bolong urusannya. Yang ada bukan malah bagus, malah ngancurin. Itu malah nggak dipakai. Walaupun dia jenis Brasmut, kurang lebih sama kayak CAE, Chinese Alligator. Mulutnya sama. Tapi lebih bengis. Lebih bengis. Terus kalau untuk paludarium nih, ini gue kan punya aquascape, gue pengen punya juga nih paludarium nih. Untuk budget minim nih bang nih, tips untuk budget minim penggemar paludarium gimana bang? Untuk paludarium ya. Ada nggak yang lo rekomendasiin atau tips-tips yang ada yang bisa gue jalanin? Untuk yang awal ya, untuk pemula, baiknya main paludarium dengan tank-tank kecil dulu. Nggak usah ngomongin tank gede. Intinya lu bisa ngurus tanamannya hidup, sampai bisa hidup tanamannya. Dan banyak kesalahan di paludarium itu pada yang dibikin itu langsung main tank gede kan, butuh banyak material kan. Butuh banyak material, ujung-ujungnya duit lagi soalnya. Benar. Kalau main tank kecil kan low budget bisa. Kita mungut tanaman yang ada di pinggiran got aja bisa. Jangan salah, tanaman paludarium itu lebih banyak ketimbang tanaman buat aquascape. Oh gitu. Iya. Sekarang pakai lumut-lumut yang di pinggir tembok, di pinggir got aja bisa dia hidup. Yang berarti bisa dibilang tergantung kelembapan dia ya, nggak ditenggelamin gitu. Benar, intinya paludarium itu tanaman yang di atas itu lebih banyak difokusin lebih tanaman yang di atas ketimbang tanaman yang di bawah air. Intinya seperti itu, bukan ikannya, bukan biotanya yang ada di bawahnya, yang penting tanamannya yang di atas itu yang pentingnya. Oh gitu. Lain lagi sama aquascape yang tadi itu, aquascape bener-bener yang semua yang di dalam air itu diperhatiin. Nah terus bang, untuk ikan-ikan alligator sendiri itu kan banyak pecinta aquascaper itu memelihara ikan alligator ketimbang dengan ikan hias. Nah itu ikan-ikan apa aja sih bang kira-kira yang bisa lo rekomendasiin bang untuk para pemula gitu? Ikan-ikan untuk pemula ya, untuk pemula itu kalau untuk settingan yang nggak rumit, dalam artian settingan diorama kan udah tertata rapi itu, jangan sembarangan milikan alligator. Karena ada beberapa alligator itu emang ngacak-ngacak, contohnya CAE, Chinese Alligator. Oh itu Chinese Alligator. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi sebenarnya ada di Otosynplus alfinis atau Flying Fox. Nah, Flying Fox itu yang lebih bagus. Tuh lebih dicari lah. Harganya murah tuh bang? Flying Fox. Flying Fox sih di kisaran 10-15 ribuan ya. Kalau kita pernah kita jual. Dan untuk sekarang aja namanya ikan alam kadang ada kadang nggak ada, dan kita mungkin takutnya kebutuhannya buat ke pasar luar, bukan ke pasar dalam negeri dulu. Oh gitu. Nah yang bagus lagi sebenarnya di Otosynplus alfinis.
autosinklus. Mungkin Tapi lu jual tuh bang ikannya ya, ada ya? Ikan ada, kita di sini ikan autosinklus ada. Bang, itu kan biasanya nih orang-orang pemula nih sebelum memulai aquascape, dia kan tergiur dengan air terjun tuh bang. Nah, bukan air terjun bro. Apa tuh pasir namanya? terjun. Pasir terjun. Iya, pasir terjun. Nah, pasir terjun itu apalah itu pasir terjun, air terjun. Nah, itu sebenarnya aquascape banget atau kalau dibuat kontes tuh sebenarnya air terjun ini sebagai tema yang grade-nya tinggi atau gimana tuh bang? Gitu. Sebenarnya yang dipakai di aquascape itu untuk tema air terjun itu bukan air terjun pasir yang jatuh ya. Intinya itu diorama itu menunjukkan kalau itu air terjun. Intinya istilahnya cuman kapas dipeperin lem aja udah kelihatan kayak air ngalir, itu air terjun udah cukup buat kita main aquascape. Intinya nggak menimbulkan debris itu debu udah nempel-nempel di daun, itu yang bahaya bro. Soalnya kalau udah nempel di daun ngeleket banget, nah tumbuhan bisa mati satu. Makanya mungkin para juri di kontes itu bakal mencoret kalau memang ada settingan air terjun, ada ditampilin ya di aquascape di kontes misalkan, itu pasti dicoret. Nggak bakal masuk kriteria atau kategori apa ya, nggak bakal masuk. Jadi justru air terjun yang menggiurkan itu ternyata nggak begitu efektif ya untuk aquascape sendiri ya bang ya? Bukan efektif, istilahnya nggak masuk dalam nominasi. Nggak masuk inian lah, nggak masuk dalam penilaian. Karena yang dinilai di aquascape itu bukan masalah tataan atau masalah inian ya. Mungkin juri-juri yang udah ini lah yang pasti tahu lah. Gitu. Kita juga sama. Nih bang, kan kalau orang baru mulai nih belinya ini kan pasir Malang nih. Nah terus kan ada juga tuh pasir silika, pasir Bali. Nah kalau untuk pasir silika dan pasir Bali ini di bawahnya ini perlu ada pupuk kah atau rumah bakteri, karena kan itu kan sangat tipis-tipis tuh, terus bening gitu. Nah itu gimana tuh bang? Akan melihat tidak terlihat cantik gitu, atau gimana menurut lu bang? Untuk membahas pasir ya masalah substrat berarti ya. Substrat itu untuk pasir yang bisa jadi media tanam itu bisa di pasir Bali. Pasir Malang. Pasir Bali justru nggak bisa. Oh pasir Bali nggak bisa? Nggak bisa. Pasir Malang lebih bagus lagi main di soil. Nah, main di soil. Soil itu pupuk dasar ya? Nah, dia itu pupuk yang udah dicampur sama material-material kayak mungkin ada pasirnya di situ, ada tanahnya juga, ada humusnya juga di situ. Ya itu dia udah diperhitungin lah sama produsennya, sama yang bikinnya. Nah terus pencahayaan sendiri gimana tuh bang? Untuk pencahayaan kan ada tuh orang kadang-kadang nyalain terus ada yang pernah bilang nih kalau dinyalain terus akan menimbulkan alga katanya gitu. Nah terus idealnya gimana tuh bang kalau untuk makain cahaya sendiri? Kalau untuk lampu, untuk lampunya ini nih kita jangan dijor sampai 24 jam kalau bisa. Karena apa ya, kita bicara tanaman itu bicara makhluk hidup dan bicara alam. Alam aja ada siklus matahari. Iya. Ada siang ada malam. Kalau lu jor terus ya tanaman bisa lama-lama melting. Kalau lu jor terus. Melting itu apa? Melting itu macam lumer lah, gosong, tanaman itu kayak hancur perlahan. Karena nggak tahan. Lu bayangin aja lu suruh melek seharian gimana? Ketemu pagi, ketemu pagi, ketemu pagi, ketemu pagi, ketemu pagi, ketemu pagi. Ya kan? Hancur badan lu. Sama tanaman juga sama. Dia butuh istirahat. Makanya kalau merhatiin tanaman itu kalau malam itu, kalau pas mati lampu itu tidur bro. Nguncup semua tanaman baik darat maupun air. Berarti kalau idealnya pas malam itu jangan dinyalain? Jangan dinyalain. Gitu. Dan CO2 juga dimatiin sebenarnya. Dikombinasin, dibarengin sama apa namanya ini, timer. Jadi pas mati lampu CO2 mati. Karena kita balik lagi nih ke IPA nih, pelajaran IPA di SMP mungkin ya. Di SMP kita diajarin kalau tanaman itu bernapas siang hari itu ngirupnya oksigen. Siang hari itu ngirup CO2, ngeluarinnya oksigen. Kebalikan nih, pas sudah malam hari nih atau mati lampu kondisinya nih, nah dia ngirupnya oksigen, ngeluarinnya CO2. Makanya jangan kaget ikan-ikan itu pada ngap-ngapan malam-malam atau mati lampu nih kondisinya. Oke, itu aja deh. Makasih banyak nih Bang Ulis nih.
nanti kita akan gali lagi lebih dalam di nextnya ya, mungkin sama Bang Olis lagi atau sama teman-temannya Bang Olis nih yang ahli ya, yang memang udah ya menurut gue ya sebagai amatir ya, karena gue amatir kali, jadi gue bilang beliau nih mereka orang nih pakar gitu kan. Oke, dari gue gitu aja. Jangan kemana-mana, tetap di channel Akmaliansa.official. Bye-bye.